Pada materi yang kelima ini saya akan membahas tentang DHCP relay, yaitu lebih tepatnya yang digunakan pada modem speedy pada interface wireless. Ya, jika Anda menggunakan setting bridge pada modem speedy, maka interface wireless akan susah digunakan atau tidak bisa digunakan sebagai jaringan wireless karena menggunakan proses dial-up yang dilakukan pada komputer ataupun pada mikrotik. Jadi ada sebuah kasus jika bagaimana cara memanfaatkan DHCP relay yang ada pada modem speedy yang terhubung ke jaringan mikrotik. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara setting bridge modem speedy di mikrotik. Dan kemudian sekarang saya akan membahas bagaimana cara memanfaatkan DHCP relay pada modem speedy di mana modem speedy tersebut disetting sebagai bridge. Baiklah, saya akan tunjukkan. Pertama, pada settingan yang sudah saya buat sebelumnya, saya telah men-setting bridge modem speedy di mikrotik dan berjalan seperti biasanya dan baik saja. Kemudian ada kasus bagaimana jika ada sebuah laptop atau gadget yang ingin connect menggunakan WiFi yang ada di modem speedy. Tentu saja kita akan menggunakan aturan yang ada di mikrotik. Jadi WiFi pada modem speedy ini bisa digunakan dengan menggunakan relay atau IP yang didapat dari mikrotik. Jadi WiFi pada modem speedy hanya digunakan sebagai memancarkan sinyal, sementara IP didapat dari mikrotik. Jadi masih menerapkan aturan dari mikrotik. Baiklah, saya akan gunakan atau buka modemnya. Yang pertama ini adalah tampilan modem speedy. Di sini terlihat bahwa menggunakan model atau konfigurasi bridge. Kemudian kita buka interface-nya. Pada menu LAN-nya atau internet menggunakan mode bridge. Kemudian untuk wireless-nya saya konfigurasi seperti ini. Anda dapat mengkonfigurasi wireless pada modem sesuai kehendak Anda. Kemudian untuk enkripsi saya menggunakan TKIP seperti biasa dan passwordnya standar. Nah, bagaimana cara menggunakan DHCP relay supaya wireless ini dengan menggunakan setting bridge bisa dimanfaatkan oleh gadget atau laptop yang terhubung ke modem speedy dengan menggunakan aturan dari mikrotik. Jadi walaupun menggunakan WiFi pada modem speedy dengan settingan bridge, tetapi menggunakan aturan yang ada di mikrotik sehingga kita bisa menerapkan bandwidth management ataupun aturan yang lainnya yang dapat kita tentukan pada mikrotik. Baiklah, saya akan tunjukkan caranya. Yang pertama kita setting pada menu LAN, kemudian dynamic route-nya RIP 2B, direction-nya boot, kemudian multicast-nya kita beri IGMP versi 2. Kemudian IGMP snoop-nya kita beri option enable. Kemudian pada DHCP server kita pilih DHCP server relay yang mana kita akan memanfaatkan sinyal pada WiFi modem speedy. Kemudian IP-nya didapat dari mikrotik. Jadi mikrotik yang membuat aturan pada WiFi modem speedy untuk digunakan gadget atau laptop. Kemudian setelah menentukan dynamic route-nya adalah RIP 2B, direction-nya boot 2, direction-nya boot, multicast IGMP versi 2, IGMP snoop enable, DHCP kita pilih relay, kemudian kita akan menentukan DHCP server IP for relay. Saya gunakan IP standar yaitu 192.168.1.1. Kemudian saya simpan, save. Oke. Jadi yang pertama kita konfigurasi dulu setting LAN pada modem speedy. Nah, setelah itu kita cek kembali. Nah, WiFi-nya sudah berjalan karena sudah saya setting sebelumnya.
Oke, saya akan coba mengkoneksikan WiFi yang sudah saya setting dengan menggunakan settingan bridge. Tentu saja terlebih dahulu saya akan mendisable jaringan kabel saya. Kemudian saya akan mengkoneksikan ke jaringan WiFi. Jadi fitur DHCP Relay sangat berbeda dengan virtual LAN. Oke, sekarang sudah terkoneksi. Jadi komputer saya atau laptop saya sudah terkoneksi ke WiFi yang ada di modem speedy, di mana modem speedy ini menggunakan settingan bridge. Nah, sekarang saya akan mencoba browsing apakah bisa atau tidak. Karena modem menggunakan setting bridge, WiFi tidak akan berfungsi digunakan sebagai internet. Tentu saja karena settingan adalah menggunakan bridge. Bagaimana dapat menerapkannya? Caranya adalah dengan mengkonfigurasinya di MikroTik. Caranya adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi MikroTik yang sudah kita konfigurasi sebelumnya dengan settingan DHCP, maksud saya dengan settingan bridge di MikroTik. Jadi, jika Anda belum mengerti cara setting bridge modem speedy di MikroTik, Anda dapat menonton video sebelumnya. Baiklah, karena MikroTik sudah saya setting, jadi saya akan meneruskan cara setting DHCP relay dari modem speedy yang diteruskan ke gadget ataupun laptop. Langkah yang pertama adalah kita membuat IP address untuk Ether 1. Saya akan membuat IP address Ether 1 yang sudah dibuat pada modem tadi adalah 192.168.1.1 netmask 24 dan interface-nya Ether 1 speedy. Kita klik apply, OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat pool IP atau kelompok IP yang digunakan untuk terhubung ke wireless modem speedy. Jadi IP didapat dari MikroTik yang akan disebarkan melalui sinyal WiFi ini. Kemudian untuk diteruskan ke laptop ataupun gadget. Nah, langkah selanjutnya adalah klik menu IP pool. Nah, saya akan membuat IP berdasarkan interface Ether 1 yang saya akan beri nama WiFi Relay. Kemudian addressnya adalah sesuai address Ether 1 tadi, yaitu 192.168.1.2 dan seterusnya. Saya akan buat addressnya 192.168.1.2 sampai 192.168.1.254. Saya itu klik apply dan OK. Langkah selanjutnya adalah klik menu IP DHCP relay. Nah, DHCP relay yang terdapat di modem tadi adalah 192.168.1.1, namanya terserah. Kemudian interface-nya adalah yang terhubung ke modem adalah Ether 1, yaitu speedy. Setelah itu klik apply dan OK. Nah, setelah membuat DHCP relay, langkah selanjutnya adalah membuat DHCP server agar setiap gadget ataupun laptop yang terhubung ke wireless di modem speedy ini mendapatkan IP address otomatis dari MikroTik. Jadi IP didapat dari MikroTik, bukan dari modem speedy, karena di relay atau diteruskan dari MikroTik dan disebarkan oleh WiFi modem ke gadget ataupun laptop. Caranya adalah klik menu IP DHCP server, kemudian klik plus, kita beri nama WiFi relay. Kemudian interface-nya yang pertama tadi Ether 1 speedy. Kemudian address pool-nya yang kita buat tadi, address pool-nya adalah WiFi relay.
Nah, setelah mengkonfigurasi nama WiFi relay, interface Ether1, address poolnya WiFi relay, kita klik apply, OK, dan kita klik tab network, klik plus, addressnya adalah 192.168.1.0 netmask 24 dan gateway-nya adalah 192.168.1.1. Kita klik apply, OK. Nah, dengan demikian WiFi ini mempunyai IP address antara 192.168.1.2 sampai 254. Jadi apabila ada komputer, laptop ataupun gadget yang terhubung ke WiFi di sini menggunakan IP address yang diatur oleh MikroTik. Selain dapat mengatur IP address, kita juga dapat mengatur bandwidth yang digunakan pada WiFi di MikroTik ini untuk diteruskan di modem speedy. Tentu saja cara mengatur bandwidth tidak saya bahas kali ini, akan saya bahas pada materi video selanjutnya. Oke, setelah langkah DHCP server dibuat, langkah selanjutnya adalah saya akan mengetes apakah DHCP relay dari modem speedy ini dapat digunakan di laptop. Saya akan mematikan atau menggunakan WiFi. Ya, saya akan menggunakan WiFi yang sudah saya buat tadi. Saya akan mengkoneksikannya. Saya akan menggunakan laptop ini dan saya akan hubungkan ke modem speedy yang sudah saya buat tadi WiFi-nya. Pertama akan saya klik connect sambil menunggu prosesnya. Langkahnya sangat cukup mudah. Setelah itu, nah ini sudah terkoneksi dengan baik. Sudah connect. Sekarang saya akan melakukan browsing. Saya rasa cukup mudah dan cukup simpel cara mengkonfigurasi DHCP relay pada modem speedy. Jadi IP didapat dari MikroTik, jadi kita dapat menerapkan aturan apa saja yang ada pada modem, terutama pada wireless di modem speedy ini. Ya, ini adalah saya akan melakukan browsing dengan menggunakan WiFi relay yang ada pada modem speedy. Demikianlah cara setting DHCP relay pada modem speedy di MikroTik. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.